Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimo Zaki Warsito, BP 2013008. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bioproses kinetika dan katalisis. Bioproses adalah proses untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan konsep-konsep utama berupa bioteknologi, biologi, dan teknik rekayasa proses. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan organisme, baik dalam fase hidup maupun produk enzimnya untuk menghasilkan suatu produk. Mikroorganisme atau mikroba adalah organisme yang berukuran sangat kecil, sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroorganisme seringkali bersel tunggal maupun bersel banyak. Enzim dan sifat-sifat enzim. Enzim adalah katalis biologis yang tersusun dari molekul protein di alam. Enzim diproduksi oleh sel hidup, fungsi utama dalam sistem di alam. Katalis enzim digunakan untuk mempercepat reaksi pembentukan atau penguraian ikatan kimia. Sifat-sifat enzim. Enzim bersifat biodegradable. Yang kedua, enzim dapat digunakan secara berulang. Yang ketiga, enzim sifatnya khas atau spesifik. Yang keempat, enzim adalah biokatalisator. Fermentasi. Fermentasi adalah suatu bentuk respirasi anaerobik secara umum. Namun ada definisi yang lebih tepat yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik tanpa kehadiran aseptor elektron internal. Contoh fermentasi dapat ditemui dalam pembuatan roti, minuman, dan pembuatan keju. Substrat. Di bidang biokimia, substrat adalah suatu molekul yang menjadi sasaran aksi enzim. Enzim mengkatalisis reaksi kimia yang melibatkan substrat. Dalam hal substrat tunggal, substrat berikatan dengan situs aktif enzim dan terbentuk kompleks enzim substrat. Bioreaktor. Bioreaktor atau dikenal juga dengan nama fermentor adalah sebuah peralatan atau sistem yang bisa menyediakan sebuah daerah sekitar yang berkaitan dengan biologis yang dapat menunjang terjadinya reaksi biokimia dari bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Reaksi biokimia yang terjadi dalam bioreaktor melibatkan organisme atau komponen biokimia aktif atau enzim yang berasal dari organisme tertentu, patut secara anaerobik maupun anaerobik. Bioreaktor memberikan lingkungan fisik sehingga sel atau biokatalis dapat melakukan interaksi dengan lingkungan dan nutrisi yang dimasukkan ke dalamnya. Bioreaktor sebagai wahana bioproses memegang peranan penting untuk mendayagunakan reaksi biokimiawi yang dilakukan enzim atau sel. Selanjutnya, fermentor. Sistem fermentor adalah kombinasi dari berbagai sumber panas seperti panas pembentukan dan panas dari pengadukan di fermentor dan sebagainya. Penerapan teknik fermentor atau bioreaktor yang dilengkapi dengan pengaduk, aerasi, sterilisasi, dan kontrol. Mulai banyak digunakan kontrol pH dengan sistem on-off dan menggunakan kontrol temperatur. Mulai banyak industri menggunakan sistem feed batch dan kultur murni. Kelebihan aplikasi bioproses. Kondisi operasi yang standar. Yang pertama, kondisi reaksi untuk bioproses adalah standar. Secara umum hanya diperlukan suhu kamar, tekanan atmosfer, dan pH netral. Spesifik. Yang kedua, katalis enzim umumnya memiliki spesifikasi yang tinggi dan bereaksi dengan satu reaksi kimia. Yang ketiga, efektivitas. Kecepatan katalis enzim biasanya lebih cepat dari katalis non-biologis. Yang keempat, sumber terbarukan. Material baru untuk bioproses adalah biomasa yang keberadaannya sangat luas. Yang kelima, rekombinan teknologi DNA. Perkembangan rekombinan DNA memungkinkan proses biologis lebih baik. Kekurangan aplikasi bioproses yang pertama adalah hasil produksi yang kompleks. Terkadang produk memiliki kontaminan seperti sel lain. Banyak terjadi metabolisme hasil samping dan terkadang terjadi reaksi enzimatis yang tidak diinginkan. Yang kedua, kondisi lingkungan yang encer. Komponen dari produk komersial biasanya diproduksi dalam jumlah yang terbatas dalam medium cair. Oleh karena itu, separasi menjadi mahal karena umumnya bioproses memiliki selektivitas tinggi terhadap panas. Maka separasi tradisional tidak bisa diterapkan. Yang ketiga, kontaminasi. Sistem fermentor dapat terkontaminasi dengan mudah karena banyak bakteri dan jamur yang tumbuh di lingkungan sekitar. Yang keempat, variabilitas.
Sel lebih cenderung bermutasi karena perubahan lingkungan dan terjadi perubahan karakteristik sel. Selain itu, reaksi enzimatis lebih sensitif dan tidak stabil, serta terkadang membutuhkan penanganan khusus. Contoh persamaan laju reaksi menggunakan enzim sebagai katalis. Yang pertama, pembentukan dadih atau koagulasi renet adalah reaksi yang terjadi pada penambahan enzim renin pada susu. Pada reaksi ini, sebagai substrat adalah protein susu atau kasein, dan enzim adalah renin. Produknya berupa dua polipeptida yang telah terbentuk melalui pemecahan substrat peptida yang lebih besar. Dekomposisi kimia hidrogen peroksida yang dilakukan oleh enzim katalase bisa dilihat dalam slide. Selanjutnya, teori kunci gembok. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Dapat dilihat ilustrasi di dalam gambar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.